Salam saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali malam hari ini kita bisa kembali jumpa di dalam live streaming kita. Tentunya dalam renungan-renungan malam yang akan kita nikmati bersama-sama dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudara yang diberkati, tema malam hari ini adalah siapakah idolamu? Ya, saudara, ini tema yang cukup menarik buat kita sama-sama nikmati pada malam hari ini. Karena itu, saudara yang sudah bergabung, saya mengajak saudara untuk boleh share atau bagikan ke grup atau juga kepada teman rekan saudara, sehingga pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini dapat menjadi berkat bukan hanya saudara saja, tetapi setiap orang yang juga rindu akan firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari siapkan hati saudara dan saya untuk kita boleh menikmati kebenaran ini. Saya percaya saudara yang diberkati pada malam hari ini ada sesuatu yang indah yang Tuhan mau kerjakan. Saya juga mengajak kepada saudara yang belum follow atau ikut di akun Facebook saya atau fanspage ini, saudara bisa tekan tombol follow atau ikut, sehingga pemberitaan firman Tuhan yang saya bagikan hampir setiap hari, kecuali ada kesibukan-kesibukan tertentu saya tidak bisa melakukan live streaming. Itu karena ada pelayanan mungkin pastoral atau mendoakan orang-orang sakit, sehingga live streaming tidak bisa dilakukan. Tapi kalau saya pelayanan di persekutuan doa atau di tempat lain di mana saya berkhotbah, maka pasti saudara pun akan menikmati siaran langsung lewat akun ini. Saudara yang diberkati Tuhan, mari tundukkan kepala saudara dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang diberkati malam hari ini. Kembali Tuhan izinkan kami untuk bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu lewat ibadah singkat live streaming di akun Facebook ini. Tuhan tolong jam pemberitaan ini, semua yang bergabung Tuhan berkati, yang mendengarkan, yang menyaksikan lewat Facebook ini Tuhan berkati, dan biar ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan mereka, menuntun hari lepas hari untuk semakin mencintai, mengenal Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala hormat hanya bagi Tuhan. Semua alat yang kami pakai malam ini Tuhan urapi berkati sehingga tidak terganggu, baik itu jaringan internet yang kami gunakan, bahkan juga semua alat yang mendukung siaran ini dapat berjalan. Terima kasih Tuhan, hormat hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Baik saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tema pada malam hari ini adalah siapa idolamu. Ayat yang menjadi sorotan kita adalah di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Saudara bisa menyimak di Alkitab saudara masing-masing dan saya akan membacakannya. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Ya. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-21, Bapak Ibu Saudara. Sabar ya, saya masih persiapkan ayat ini, 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Dan saya akan membacakan untuk saudara bisa melihat, tapi mungkin saudara di rumah juga sudah punya Alkitab sendiri. Saudara bisa juga menemukan bagian firman Tuhan ini. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Minta maaf saya tidak bisa tampilkan di layar, tapi saya bacakan buat saudara ayat pendahulu kita ini. Begini bunyi firman Tuhan, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Jadi saudaraku, ayat yang cukup singkat. Dikatakan anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Tentu kata anak-anak ini menjurus kepada orang-orang percaya, penerima surat daripada Rasul Yohanes,
Dan juga tentu buat kita semua yang hadir pada malam hari ini, yang menyaksikan live streaming ini, kita semua adalah anak-anak secara rohani. Dan saudara, kita diberikan sebuah peringatan, kita diberikan sebuah warning, bahwa dikatakan tadi dalam ayat itu, waspadalah terhadap segala berhala. Saudara yang diberkati, kita tentunya ingin memahami terlebih dahulu apa pengertian daripada berhala itu sendiri. Nah, saudara, kata berhala itu dari bahasa asli Alkitab yaitu idolatres. Jadi kata berhala itu dari kata idolatres. Dan kata idolatres itu yang kemudian saudaraku Indonesia mengadopsinya dengan kata idola, atau sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang disanjung, sesuatu yang menjadi pengabdian, sesuatu yang menjadi pelayanan. Itu namanya idolatres. Makanya tema khotbah pada malam hari ini adalah siapakah idolamu? Siapakah tempat pengabdianmu? Siapakah pusat pelayananmu? Siapakah yang menjadi sanjunganmu? Siapakah yang menjadi orang yang spesial, atau oknum yang spesial, atau pribadi yang spesial, atau sesuatu yang spesial dalam hidup kita? Itu sekali lagi bicara tentang idolatres. Namun saudaraku, dalam bahasa Indonesia, kata idolatres ini memang lebih bermakna kepada pribadi atau bermakna kepada sesuatu hal yang bernilai positif. Namun kalau kita membaca di dalam Alkitab kita, ternyata kata idolatres ini dihubungkan dengan kata berhala, yang tentu ini berbicara tentang hal yang tidak baik, hal yang tidak menyenangkan Tuhan, hal yang jauh daripada Tuhan. Karena itu konotasi pengertian kita pada malam hari ini, saya tidak mengajak Anda untuk memahami kata idola itu secara positif dalam arti yang kita temukan dalam bahasa Indonesia. Tapi saya mau mengajak kita dari sudut pandang Alkitab. Kata ini berbicara tentang berhala atau pengabdian, penyembahan, pelayanan, sanjungan kepada sesuatu objek atau pujaan kepada sesuatu yang dicintai, yang disamakan dengan Tuhan, yang saudaraku merupakan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Itu kata berhala yang kita mau bahas pada malam hari ini. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kata berhala ini kita kelompokkan, maka berhala ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah berhala secara tradisional. Apa itu berhala secara tradisional? Berhala secara tradisional itu adalah penyembahan-penyembahan selain kepada Tuhan Allah, misalnya kepada patung-patung, kepada dewa-dewa, kepada pohon, kepada sesuatu kepercayaan mistik, animisme, yang saudaraku dipercayai oleh orang-orang. Itu adalah berhala tradisional. Ketemu pohon beringin dipercaya itu adalah Tuhan, ketemu batu besar, gunung besar dipercaya itu adalah Tuhan, yang dapat memberikan berkah, yang dapat memberikan pertolongan. Nah, itu namanya berhala secara tradisional. Namun ada berhala yang kedua yang saya sebut adalah berhala modern. Berhala modern ini, saudaraku, yang mungkin sering, tapi kita termasuk di dalamnya, kita berkecimpung di dalamnya. Sudah Kristen, sudah kenal Tuhan, dalam tanda kutip ya, saudaraku. Tetapi hidupnya, perjalanan kekristenannya itu justru menyimpang. Justru Tuhan tidak menjadi idola. Justru Tuhan tidak menjadi fokus, tidak menjadi sentral, tidak menjadi sumber daripada penyembahan, pengabdian, pelayanan. Tetapi justru ada hal-hal lain yang mencuri atau menjadi prioritas, menjadi idolatres, menjadi berhala, menjadi sesuatu yang mencuri tempat kedudukan Tuhan dalam hidup seseorang. Itu yang namanya berhala modern. Nah, karena itu pembahasan kita pada malam hari ini, kita akan fokus mengenai berhala modern, Bapak Ibu Saudara. Kita akan fokus mengenai berhala modern, dan sebagaimana tema yang saya sampaikan ini adalah pembahasan kita yang pertama. Jadi kita akan memperhatikan mungkin 3 kali pertemuan, saya akan membahas
mengenai berhala modern ini. Sehingga saudara kita boleh menyadari jangan sampai kita memang lolos dari berhala tradisional. Kita tidak lagi menyembah kepada ilah-ilah zaman ini. Kita tidak lagi menjadi orang Kristen yang berhalanya adalah mungkin pohon, mungkin batu besar, mungkin gunung, mungkin dewa, mungkin patung. Tetapi ada jangan sampai berhala-berhala modern itu justru bergerak atau menjadi bagian dalam hidup kita setiap hari. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, yang pertama yang mau kita bahas pada malam hari ini tentang berhala modern, itu adalah soal hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah berhala atau idolatres. Saya tunjukkan beberapa ayat firman Tuhan yang mendasari pernyataan saya ini. Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya, penyembah berhala, idolatres. Jadi ayat ini mengatakan dengan tegas di sini bahwa orang sundal, orang yang hidup cemar, orang yang serakah, itu disamakan dengan penyembahan berhala. Artinya, penyembahan berhala secara modern tentunya. Ini yang Paulus tekankan. Jadi kalau orang Kristen hidup dalam persundalan, orang Kristen hidup dalam kecemaran, orang Kristen hidup dalam keserakahan, sekalipun dia tidak lagi menyembah kepada berhala tradisional, dia tidak lagi percaya kepada patung-patung, tidak percaya lagi kepada pohon-pohon, dewa-dewi. Tapi kalau hidupnya masih seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam Efesus 5 ayat 5 ini, maka dia digolongkan orang-orang yang punya idola yang lain. Yang saya katakan pada malam hari ini dengan satu kata kesimpulan, hawa nafsu. Lihat juga dalam Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan, dikatakan, yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, segala keinginan-keinginan duniawi yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yaitu tentang keserakahan, yaitu tentang kenajisan, percabulan, hawa nafsu, itu semua punya kaitan erat dengan yang namanya penyembahan berhala. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita seharusnya tidak lagi boleh berkecimpung dalam hal ini. Kita harusnya sudah menjadi orang Kristen yang berbeda. Saudaraku. Ya, kita harus menjadi orang Kristen yang tidak lagi hidup dalam penyembahan-penyembahan berhala. Saya membagi atau mengkategorikan penyembahan-penyembahan berhala yang bersifat adalah hawa nafsu atau saya sebut dengan berhala modern ini dalam beberapa kelompok. Kenapa hawa nafsu itu menjadi Tuhan atau idola? Saudara yang diberkati Tuhan, ketika percabulan dan perzinahan itu menjadi Tuhan, maka action-action hidup orang itu akan menjadi kelihatan. Jadi kenapa orang itu kalau sudah ada dalam percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat seperti yang ada dalam kitab Kolose, dikatakan itu adalah penyembah berhala, dikatakan itu adalah orang-orang yang punya Tuhan lain atau idola lain dengan hawa nafsunya. Karena itu akan terlihat jelas dari action hidup mereka. Akan terlihat jelas dari, saudaraku, perilaku hidup mereka setiap hari. Saya bagikan. Lihat. Dikatakan dalam Filipi pasal 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Perhatikan. Tuhan mereka, idola mereka ialah perut mereka. Terjemahan bahasa Indonesia sebenarnya menjurus kepada sesuatu yang baik. Perut itu baik, saudara. Tetapi sebenarnya terjemahan asli dari Alkitab kita bahasa Yunani, kata perut itu justru lebih ditekankan di bawah perut. Atau ini merujuk kepada, minta maaf, saya pakai kalimat ini, jenis kelamin atau alat kelamin. Jadi orang-orang yang dikatakan binasa
adalah orang-orang yang menggantikan Tuhan mereka. Itu adalah alat kelamin mereka. Alat kelamin mereka atau alat hubungan seksual itu menjadi Tuhan mereka. Jadi idola sekali mereka untuk hidup di dalam hawa nafsu, hidup dalam percabulan, hidup dalam seks bebas, free sex, saudaraku. Ya, jadi mereka betul-betul menjadikan hawa nafsu itu sebagai sesuatu yang dilakukan secara rutin, dilakukan secara nyaman, dilakukan secara terus-menerus. Itu orang-orang yang menjadikan Tuhan perut mereka atau alat kelamin mereka. Saudara yang diberkati Tuhan, 1 Korintus 6 ayat 13 juga mengatakan, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tapi tubuh bukanlah untuk percabulan, saudara yang diberkati. Kalau kita membaca konteks daripada 1 Korintus pasal 6, percabulan itu marak sekali terjadi di Korintus. Dan mereka sudah menganggap percabulan itu sama seperti makanan. Jadi kalau orang bisa makan satu hari 3-4 kali, maka mereka juga melakukan percabulan itu seperti itu. Jadi seperti yang tadi saya katakan, sesuatu yang sudah menjadi hobi, sesuatu yang sudah menjadi idola, sesuatu yang sudah menjadi kesukaan, sesuatu yang menjadikan diri mereka menjadi pengabdian mereka, pelayanan mereka, itu hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat percabulan, hal-hal yang bersifat seksual. Nah, Paulus memberikan teguran yang tegas kepada jemaat Korintus. Paulus bilang, ingat, tubuhmu itu bukan untuk percabulan, tetapi memuliakan Tuhan, untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Jadi saudara yang diberkati, orang-orang yang hidup dalam percabulan, dia memang hobinya, habitnya, kesenangannya, idolanya adalah memang hidup dalam percabulan. Saudara, lihat juga ayat 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah anggota Kristus? Akankah kau ambil anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak dong. Masa kamu sudah jadi anggota tubuh Kristus, kamu sudah menjadi orang percaya, tapi kamu masih menyerahkan tubuhmu kepada percabulan. Kamu masih memberikan pengabdian hidupmu kepada percabulan seksual. Itu sesuatu yang tidak boleh. Paulus berkata, sekali-kali tidak. Saudara, ayat 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan itu berdosa terhadap dirinya sendiri. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Jadi orang Kristen, anak-anak Tuhan, saudara sekalian yang menyaksikan tayangan live streaming pada malam hari ini, saya mau mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Berapa banyak orang Kristen ada di dalam gereja, berapa banyak pelayan-pelayan Tuhan yang saudaraku, dia tidak sadar bahwa dia sedang memberikan dirinya hidup di dalam penyembahan yang lain yang disebut dengan berhala, idolatres, bukan secara tradisional, tetapi secara modern, di mana saudaraku mereka mulai menyerahkan tubuh mereka untuk dipakai menjadi senjata-senjata percabulan, senjata-senjata kelaliman, senjata-senjata seksual yang saudaraku begitu luar biasa. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Ini adalah penyembahan berhala. Jadi mungkin orang tidak tahu, mungkin suamimu tidak tahu, mungkin istrimu tidak tahu, mungkin tetanggamu tidak tahu. Tapi ketika engkau sudah hidup di dalam percabulan, ketika engkau hidup di dalam hawa nafsu duniawi, nafsu jahat, yang dalam konteks ini kita bicara adalah soal percabulan, free sex, maka saudara yang diberkati, Anda sebenarnya diibaratkan, disamakan, diartikan dengan penyembah-penyembah berhala atau orang-orang yang punya pengabdian lain. Makanya kalau saudara kita memperhatikan ayat-ayat pendahulu kita tadi dalam kitab Kolose, dalam Efesus 5 ayat 5, mereka tidak bisa dapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa tidak bisa dapat bagian dalam kerajaan Allah? Jawabannya simpel. Karena memang pengabdian mereka, pelayanan yang mereka lakukan sebenarnya tidak bersentral kepada Kristus, tidak lagi memberi kepada Kristus, tetapi justru kepada hawa nafsu yang menjadi idolatres mereka. Sekarang saya mau tunjukkan secara real, ya saudara.
Ini aplikasinya atau praktek nyata yang saya mau bagikan buat kita. Yang pertama, saudara yang diberkati. Ada berapa banyak orang Kristen yang menjadikan Tuhan itu sebagai idolanya lewat nafsu percabulannya. Saudara, waktu saudara melihat dan menginginkan lawan jenis yang bukan pasanganmu. Ya. Melihat dan mengingini. Melihat saja tidak salah, tapi mengingini. Tapi kata mengingini ini harus kita tafsirkan, kita artikan lebih jelas. Karena baca Matius 5 ayat 28. Dikatakan begini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya. Kata menginginkannya ini lebih bersifat kepada hawa nafsu atau lebih bersifat kepada ingin tiduri, ingin melakukan percabulan, ingin saudaraku, pokoknya sesuatu yang bernada negatif. Saudara yang diberkati Tuhan, ini yang Tuhan tidak kehendaki. Makanya ayat ini berkata, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya. Jadi Anda punya istri, Anda punya suami, tapi Anda lihat suami orang lain, Anda lihat istri orang lain, kemudian Anda bukan hanya lihat, tetapi kemudian mulai timbul hasrat, timbul gairah, timbul saudaraku, naluri untuk melakukan hubungan seksual, maka itu adalah sesuatu yang disebut dengan percabulan atau persinahan. Jadi kita belum melakukan sebuah tindakan yang saudaraku nyata, real, dengan saudaraku mungkin melakukan pemerkosaan atau perzinahan, tetapi dengan gairah yang mulai muncul, hasrat yang mulai muncul, dan kemudian pikiran yang mulai membawa kita kepada hal-hal, maka itu adalah persinahan atau percabulan menurut Alkitab. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, standar Alkitab ini kita harus pakai. Percabulan itu bukan hanya sekedar waktu orang melakukan hubungan badan secara langsung, tetapi ketika sudah mulai ada hasrat, keinginan atau pikiran-pikiran yang berbau kenajisan, ya, yang membangkitkan hasrat seseorang, maka itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena itu saudara yang diberkati, kuasai diri kita dalam segala hal. Alkitab katakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Alkitab katakan, contoh yang jelas kita lihat, bukankah seperti Yusuf? Saya selalu bilang, ya, Yusuf itu orang normal, saudaraku yang diberkati. Tetapi waktu dia bersama dengan istri Potifar, tiap hari dia lihat istri Potifar. Namun dia tidak mengingini istri Potifar, berbeda dengan pandangan istri Potifar. Istri Potifar melihat Yusuf dan menginginkan Yusuf. Dan dari keinginan itulah timbul, saudaraku, bukan hanya hasrat, tetapi tindakan-tindakan yang ingin mencelakakan Yusuf, saudara. Nah, karena itu pada malam hari ini kita belajarlah seperti Yusuf yang betul-betul menguasai diri kita dengan sungguh. Ya, seperti yang ada di dalam kitab Galatia itu, buah-buah roh, kuasai dirimu dalam segala hal, saudara. Sehingga kita betul-betul dapat menjadi orang-orang Kristen yang menyenangkan Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada percabulan atau persinahan. Yang kedua, saudara, waktu saudara berpenampilan erotis atau seksi untuk lawan jenis yang bukan pasanganmu, itu juga sudah termasuk ke dalam norma-norma percabulan atau hawa nafsu. Saya bacakan ayat di dalam suratan 1 Timotius 2 ayat 9. Perhatikan, demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Perhatikan kalimat yang saya garis bawahi, berdandan dengan pantas. Jadi bukan dandannya yang salah, dandan itu boleh, tapi pantas-pantas sajalah. Jangan yang lari lewat kepantasan, tidak sopan, itu yang Alkitab tidak mau. Jadi kalau ada orang berpenampilan, saudaraku, erotis, seksi, untuk lawan jenis yang bukan pasangannya, sekali lagi itu adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan percabulan itu sekali lagi bukan hanya sekedar waktu Anda melakukan hubungan persetubuhan,
Tapi ketika ada mulai pemikiran, keinginan yang timbul, yang memberi dampak, kita kemudian memberikan penampilan-penampilan yang tidak baik, itu adalah dosa dalam pemandangan Tuhan. Makanya saya selalu katakan, jangan pakai celana umpan kalau jalan pergi mall. Jangan, saudara yang diberkati Tuhan. Apa maksud kamu? Ya, pakai rok yang anak umur 5 tahun, kamu umur 17 tahun pakai rok anak umur 5 tahun. Kan itu repot, saudara yang diberkati Tuhan. Tidak bisa Pak, Ibu, ya pakai baju yang tidak senonoh. Ya, minta maaf, saya harus omong pada malam hari ini. Anda berpenampilan erotis, seksi. Dan Anda berpenampilan begitu untuk apa? Pastikan, saudaraku, ada sesuatu yang menggairahkan, yang mendorong Anda untuk melakukan penampilan-penampilan seperti itu. Kalau engkau berpenampilan seperti itu untuk pasanganmu sendiri, untuk suamimu, untuk istrimu, ya no problem, saudara. Karena memang Alkitab bilang tubuh suami itu adalah milik istri, tubuh istri milik suami. Tapi kalau engkau berpenampilan di tempat-tempat umum, di tempat-tempat yang, saudaraku, ramai, di tempat-tempat yang bukan hanya ada suamimu, tetapi ada suami orang lain juga, itu kan bahaya. Ya. Karena itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat, penampilan itu menjadi sesuatu yang penting. Ada orang yang suka pakai ayat, bilang Tuhan lihat hati, Tuhan tidak lihat penampilan. Akhirnya dia asal-asalan dalam berpakaian. Saudara baca ini ayat, 1 Timotius 2 ayat 9 jelas. Tuhan juga melihat, Tuhan juga menyoroti lewat Rasul Paulus, saudaraku, tentang hal berdandan. Saudara juga bisa bandingkan misalnya dalam suratan 1 Petrus pasal yang ketiga kalau saya tidak salah. Bagaimana perempuan-perempuan kudus harus berdandan, saudaraku. Itu berarti Tuhan juga menaruh perhatian terhadap hal-hal yang kelihatan, termasuk cara berpakaianmu. Karena itu jangan hanya asal comot ayat, saudara, untuk kemudian menyembunyikan keterpurukan hidupmu. Saya mau sampaikan pada malam hari ini, Anda sebenarnya sedang terjerumus ke dalam penyembahan berhala. Anda tidak sadar bahwa Anda sedang digiring kepada sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Pada malam hari ini saya ingatkan sebagai hamba Allah, jangan. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, darah Kristus, darah yang, saudaraku, telah menyucikan kita, menghapus hutang dosa kita, melepaskan kita dari kutuk Taurat. Kita harus hargai itu. Persembahkanlah hidup saudara kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beri hidup pengabdian kita kepada Tuhan, beri pelayanan kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh terperangkap di dalam hawa nafsu yang membuat kita sebenarnya Kristen, tetapi tidak menjadikan Tuhan sebagai idola kita, tetapi justru hal-hal dunia ini. Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana hawa nafsu itu bisa menjadi Tuhan? Tadi saya berbicara tentang percabulan atau persinahan. Hawa nafsu itu juga bisa menjadi bisa menjadi Tuhan atau idola ketika seseorang hidup di dalam kemabukan. Lihat Efesus 5 ayat 18. Ya, tadi Efesus 5 ayat 5 kan bicara soal penyembahan berhala. Ini relevansi sekali, ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, dikatakan dengan jelas ayat itu bahwa jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Jadi saudaraku, orang kalau ada di dalam kemabukan, itu pasti dia ada hidup di dalam hawa nafsu. Itu sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan orang-orang yang hidupnya dalam berhala, orang dalam penyembahan berhala. Jadi orang yang hidup dalam kemabukan, itu adalah orang-orang yang hidup di dalam hawa nafsu. Bertahun-tahun jadi pendeta, bertahun-tahun jadi majelis gereja, bertahun-tahun jadi jemaat, tapi tidak lepas dari mabok, kerjanya mabok saja. Saudara yang diberkati Tuhan, itu adalah orang-orang Kristen yang hidupnya dalam penyembahan berhala. Ya.
Jadi kalau saudara sudah Kristen, sudah tinggalkan berhala-berhala tradisional, sudah tinggalkan itu berhala-berhala patung, kayu, batu, segala macam yang tidak menyenangkan Tuhan, Anda juga harus berani tinggalkan berhala modern. Dan salah satu berhala modern yang malam hari ini kita bahas adalah kemabukan. Itu tidak boleh. Orang Kristen harus lepas dari kemabukan. Ya. Ada yang bilang, Pak Pendeta, minum boleh kok. Saya bilang minum atas dasar apa? Ya. Dia bilang kok Alkitab. Saya bilang ini ya, Alkitab saja bilang. Paulus juga waktu itu dia minum anggur toh Pak. Ini dia sampaikan kepada Timotius, kalau kamu sakit jangan hanya saja berdoa, tetapi juga minumlah sedikit anggur ya supaya pencernaanmu baik. Saya tanya kepada saudara, saudara yang minum itu apakah Anda pun pencernaan juga terganggu? Ingat baik-baik, waktu Paulus omong ayat itu, Paulus sedang membicarakan secara konteks masa itu, di mana obat perut sakit nih, dia nama apa? Enstron Stop belum ada, ya. Waktu itu saudara pabrik obat belum ada. Jadi karena itu anggur itu juga seringkali dipakai menjadi obat pada masa itu. Kalau sekarang kan kita ada pada masa yang berbeda, zaman yang berbeda. Jadi kalau Anda sakit memang jangan hanya doa saja, tetapi juga minum obat, itu kata lainnya. Sesuai dengan penyakitmu, konsultasilah di dokter. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan, jangan kau jadi dokter sendiri, lalu kemudian kau menghalalkan bahwa minum anggur itu tidak apa-apa. Kau tahu, ya. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi jangan asal-asal menafsir Alkitab sesuai dengan keinginan-keinginan saudara. Ya. Karena ini seringkali menjadi alasan orang tetap minum terus. Menjadi alasan supaya orang terus ada di dalam hidup di dalam kemabukan. Ada lagi yang pakai alasan, Pak saya minum tapi tidak mabok. Saudara yang diberkati Tuhan. Kalau Anda minum tidak mabok, tetapi terus minum, ya lama-lama juga mabok kan. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan. Karena itu hari ini saya mau sampaikan ini kebenaran. Supaya kita jangan hidup di dalam hawa nafsu. Ya. Kapan itu kemabukan bisa jadi Tuhan? Hawa nafsu kemabukan itu bisa menjadi Tuhan. Saya mau tunjukkan beberapa keadaan real nyata. Ya. Waktu saudara mengkonsumsi alkohol. Saya baca beberapa ayat. 1 Korintus 6 ayat 10. Perhatikan. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pemabuk. Ada kata P. P itu menunjuk kepada pelaku, orang. Jadi orang yang terus-terus minum, itu namanya disebut pemabuk. Ya. Orang yang terus-terus mencintai anggur, orang yang sedikit-sedikit cari anggur, itu disebut pemabuk. Akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya baca ayat yang lebih jelas. Yesaya 5 ayat 11. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras. Pak, kalau pagi-pagi bangun cari kopi lah. Cari kopi, jangan cari sopi. Aduh, itu yang berat itu. Ya, bangun pagi-pagi itu cari kopi. Bangun pagi-pagi itu minum kopi, bukan cari anggur, bukan minuman keras. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Kalau tidak maka Anda celaka, dikatakan itu ayat. Celakalah kamu yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras. Orang yang sudah terbiasa dengan minuman keras, dia akan terus kecanduan. Pak, Ibu, tidak ada orang minum, saudaraku, tidak kecanduan, saudaraku. Kalau sudah terbiasa dengan anggur, dengan kemabukan, dengan minuman keras, itu akan terus menerus terbawa. Dan itu yang Alkitab bilang. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini saudara yang dimanapun menyaksikan tayangan ini, ingat Anda mungkin sudah lepas dari berhala-berhala pohon kayu batu. Tapi kalau Anda masih hidup sebagai orang Kristen yang ada kecanduan minuman keras, tiap hari hanya
mabok terus, jadi pemabok terus, jadi peminum terus. Waduh, berat. Saya pernah ketemu dengan rekan saya yang sudah bertobat, saudaraku, di Kupang ya. Dia bilang begini, Pak, dulu saya pergi gereja tuh saya malu. Jadi kalau saya pergi gereja saya minum 1 sloki dulu, supaya saya pun otak melayang-layang, supaya saya pun malu rasa hilang. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi dia pergi gereja setiap minggu dia mesti minum sedikit. Ya, wah itu berat ya saudara. Ya. Jadi kalau seperti itu tuh, jadi orang Kristen yang seperti itu ya kita anggap saja jadi Kristen-Kristenan, Kristen tempelan, Kristen KTP yang sebentar lagi kalau Tuhan datang maka neraka ada sambut kita. Makanya malam hari ini saya mau sampaikan buat saudara yang dikasih oleh Tuhan untuk mari belajar dari firman Allah ini bahwa hidup kita, bahwa diri kita belum terlambat, Pak. Belum terlambat, Ibu. Belum terlambat. Kenapa saya mesti bilang ibu? Karena ada ibu-ibu jufoe, orang Kupang bilang. Ada ibu-ibu juga yang suka terhadap minuman-minuman keras. Bukan hanya bapak-bapak, anak-anak muda. Saya mau ingatkan kepada Anda, kalau Tuhan masih izinkan Anda sampai hari ini ada, mari bertobat, beri hidupmu kepada Tuhan. Tuhan yang sekali lagi sudah menebus tubuhmu. Tuhan yang sudah membeli engkau lunas dibayar. Bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah yang mahal. Karena itu buang gelas minuman kerasmu itu. Tinggalkan sopimu, tinggalkan alkohol. Orang Manado bilang, cap tikus. Tinggalkan cap tikus. Orang Papua bilang apa, saya tidak tahu lagi ya saudaraku. Nah, sageru. Tinggalkan semua. Tinggalkan moke. Tinggalkan tuak, laru. Tinggalkan. Saudara, karena kita sekali lagi hidup ini sudah ditebus dengan darah Yesus. Biarkanlah kita menyenangkan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Saudara, kapan hawa nafsu kemabukan itu menjadi Tuhan? Yang kedua adalah saat saudara juga turut menghidangkan alkohol. Lihat, jadi bukan hanya orang-orang yang saja minum berdosa, tetapi orang-orang yang ikut menghidangkan juga itu berdosa berat. Saudara lihat ini ayat. Celakalah mereka juara dalam mencampur minuman keras. Ya toh? Kalau kami di Kupang sini tuh orang biasa bilang, wih bai di sebelah tuh. Dia kalau campur tuh api menyala. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Itu bai juga celaka. Kalau kita bilang. Jadi ada yang hanya juara campur saja minuman keras. Mencampur. Itu termasuk yang juga tukang jual-jual. Ya saudara. Jual moke, jual minuman alkohol. Saya bersyukur saudaraku Presiden sudah mencabut izin investasi minuman keras di Indonesia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ini sesuatu yang menyenangkan. Ini sesuatu yang luar biasa. Mungkin bagi mereka yang juara dalam minuman keras, campur minuman keras. Itu kerugian besar. Tapi saya mau kasih tahu Anda rugi di dunia. Tetapi Anda beruntung di sorga. Tuhan telah pakai pemerintah ini untuk menyadarkan saudara. Mungkin karena selama ini pendeta-pendeta bicara. Lewat KKR, lewat mimbar-mimbar gereja. Tetapi Anda tidak sadar-sadar juga. Tuhan pakai pemerintah supaya membuat Anda sadar bahwa ternyata menjual minuman keras, mencampur minuman keras, itu adalah sesuatu yang juga bertentangan dengan Alkitab. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda sedang menyaksikan siaran ini, lebih baik Anda jadi juara menyanyi lagu rohani. Ya, lebih baik Anda jadi juara lari karong, masih lebih baik kok juara dalam mencampur minuman keras. Kok aduh, ya kesenang sekali jadi juara dalam campur minuman keras. Anda justru celaka, Alkitab bilang begitu. Ya saudaraku yang diberkati Tuhan. Karena itu pada malam hari ini, dengar baik-baik, saya menyampaikan kebenaran ini dengan penuh kasih. Saya menyampaikan kebenaran ini bukan sekali lagi untuk menjatuhkan, menjustis seseorang, tidak. Tetapi ini adalah ajakan firman Tuhan buat kita semua. Belum terlambat Pak, belum terlambat Ibu. Mari kita semua anak-anak muda, ayo sadar.
kembali kepada jalan yang benar, karena kita bukan lagi penyembah-penyembah berhala yang hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam kemabukan, hidup dalam percabulan, seperti yang tadi saya sudah uraikan dari pertama sampai yang bagian yang kedua ini. Jadi ini penting buat kita sekalian, sehingga kita boleh menjadi orang-orang Kristen yang menyenangkan Tuhan. Kapan hawa nafsu kemabukan itu menjadi Tuhan? Yang ketiga, waktu saudara duduk bersama orang yang mengkonsumsi alkohol. Itu namanya Anda turut mendukung sesuatu yang salah. Ya. Ada yang bilang begini, kalau kami di Kupang itu mereka bilang begini, kami tidak minum, kami ikut makan depung tolakan. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau Anda duduk bersama dengan mereka yang minum alkohol, walaupun Anda cuma makan tolakannya, tapi saya mau bilang hari ini, Anda turut menjadi orang yang sedang mendukung, dan itu sesuatu yang tidak menyenangkan, saudaraku. Itu dan bahkan Alkitab tidak mau orang Kristen ada bersama dengan orang-orang yang seperti itu. Kita tidak duduk bersama dengan mereka bukan berarti kita membenci mereka. Tapi ketika kita mengambil sikap untuk tidak bergabung dalam kumpulan mereka yang duduk sambil minum alkohol, mete-mete atau saudaraku, sampai tengah malam duduk-duduk, itu karena sekali lagi kita mau berkata seolah-olah bahasa tubuh kita, action kita menunjukkan bahwa kita menolak hal-hal yang mereka lakukan. Mazmur pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 mengatakan, saya baca saja ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dikatakan, berbahagia kamu kalau kamu tidak berjalan di jalan orang berdosa. Apa itu jalan orang berdosa? Ya itulah kebiasaan-kebiasaan mereka. Kita tidak boleh ada di situ. Kita tidak boleh berkecimpung bersama-sama dengan mereka. Tidak duduk dalam kumpulan-kumpulan pencemooh. Saudara lihat kalau orang sudah mabuk, apa yang mereka bicarakan? Cemoohan. Apa yang mereka bicarakan? Hal-hal negatif. Apa yang mereka bicarakan? Tidak ada hal-hal positif. Karena itu kalaupun saudara duduk di situ tanpa minum anggur, tapi saudara terlibat di dalamnya, dalam kumpulan pencemooh, dalam jalan orang berdosa, Anda menjadi batu sandungan buat orang lain. Dan itu Kristus tidak dinyatakan, Kristus tidak dimuliakan. Dan Anda juga menjadi pendukung daripada mereka yang hidup di dalam kemabukan tersebut. Maka saya juga mau nyatakan pada malam hari ini, bertobatlah buat Anda yang suka gabung-gabung. Justru kedatangan Anda di sana harus menyatakan tentang kebenaran. Justru kedatangan Anda di sana harus bicara tentang firman kebenaran. Bersaksilah. Kalau tidak bisa bersaksi, cukup Anda tunjukkan gaya hidupmu dengan menolak itu semua. Itu adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena itu saya waktu sebelum pandemi ini sering ke daerah-daerah sampai ke pelosok-pelosok, ya, daratan timur, di pulau-pulau di sekitaran NTT, saudaraku, untuk menyatakan kebenaran-kebenaran seperti ini, saudara. Saya ingin menyampaikan dengan tegas, karena ada banyak orang Kristen berpikir bahwa dia sudah lepas dari berhala, padahal dia sebenarnya masih hidup dalam berhala. Ada banyak orang Kristen berpikir bahwa dia sudah tidak lagi menyembah pohon kayu batu, jadi dia itu orang Kristen sejati. No. Kalau saudara masih terlibat dalam penyembahan berhala dengan cara-cara modern, percabulan, kemabukan, maka Anda sama juga dengan penyembah berhala. Alkitab tadi omong dengan jelas, sama dengan penyembahan berhala. Artinya penyembahan berhala. Karena itu tegas sekali malam hari ini saya sampaikan buat saudara. Mungkin sekali lagi, Anda sebagai orang Kristen yang sudah bertahun-tahun, tapi saya mau sampaikan malam hari ini, segera bertobat. Jangan tidur terlena dengan kemabukanmu. Jangan tidur terlena dengan kehidupan berhalamu yang engkau pikir itu bukan berhala, tapi sesungguhnya itu adalah berhala. Ini malam saya bukakan, saudara yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, jadi percabulan, kemabukan, lalu yang ketiga, apa yang berkaitan dengan hawa nafsu yang kemudian bisa menjadi Tuhan atau idola. Saya sebut dengan pertengkaran. Yakobus 4 ayat 1. Lihat ayat firman Tuhan ini.
Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran? Datangnya dari hawa nafsu. Jadi saudara, orang kalau kerjanya tiap hari bertengkar gara-gara apa sah? Ya, di rumah tangga bertengkar, di pelayanan bertengkar, di lingkungan bertengkar, di keluarga bertengkar gara-gara masalah tanah, bertengkar gara-gara masalah rebutan kedudukan, bertengkar gara-gara hal-hal sepele. Ingat baik-baik, pertengkaran itu muncul karena datangnya dari hawa nafsu. Sengketa blok-blok itu muncul karena ada hawa nafsu. Jadi kalau orang Kristen masih tiap hari kerjanya cuma sengketa, bertengkar, Anda hidup di dalam hawa nafsu, kata Alkitab. Dan sebenarnya Tuhanmu bukan Tuhan Yesus Kristus. Tuhanmu bukan Allah Tritunggal yang disembah dan dipercayai oleh orang-orang Kristen sejati. Tapi Tuhanmu adalah hawa nafsu itu. Idolatresmu adalah hawa nafsu itu yang berjuang dalam dirimu, yang berjuang dalam tubuhmu. Saudara yang diberkati Tuhan. Kapan hawa nafsu pertengkaran itu menjadi Tuhan dalam hidup saudara? Lihat. Waktu saudara bertengkar di dalam rumah. Amsal 21 ayat 9. Lebih baik tinggal pada sudut satu rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ya, saudara. Ada banyak orang ya suka sekali bertengkar. Bangun pagi bertengkar, ya, bertengkar masalah makan, minum, bertengkar masalah uang. Kalau tidak ada uang cari bareng kan, ngapain mesti bertengkar? Ya, saudaraku. Cari solusinya, pertengkaran tidak bisa membawa akhir. Justru pertengkaran itu membuat ketidaknyamanan. Pertengkaran itu membuat situasi menjadi kacau. Pertengkaran itu membuat Anda justru kehilangan berkat. Bukankah Alkitab berkata dalam kitab Mazmur 133 ayat 1, 2 dan ayat 3. Bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat kepada orang yang hidup rukun bersama. Bukan orang yang tiap hari kerja bertengkar saja. Memang ada orang pakai istilah bilang piring dan garpu itu pasti batatoki, orang Kupang bilang. Itu artinya babunyi, ya saudara. Kalau ketemu piring dengan garpu pasti bunyi. Memang betul, saudara yang diberkati. Karena ada perbedaan-perbedaan. Saudara, itu tidak berarti lalu Anda dan saya menghalalkan bahwa akhirnya kita menjadi orang Kristen yang hidup dalam pertengkaran. Saudara, orang Kristen bisa saja ada ketidakcocokan antara satu dengan yang lain. Tetapi tentu solusi yang diambil harus cepat. Solusi yang diambil harus tepat. Itu kata firman Allah. Jadi, jadilah orang Kristen yang jangan hidup dalam pertengkaran. Kapan hawa nafsu pertengkaran itu menjadi Tuhan, saudara? Waktu saudara bertengkar dengan tetangga, ya. Tadi dalam rumah, sekarang dengan tetangga lagi. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Ya. Siapa suka bertengkar? Bertengkar di rumah sudah, tetangga sudah tidak cocok dengan ini, tidak cocok dengan itu. Aduh, beribut terus, orang Kupang bilang ya. Itu harus bertobat itu. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Saya pada malam hari ini bicara pada bagian yang pertama ini cukup. Nanti Tuhan izinkan kita ketemu lagi, saudaraku. Besok malam saya akan bicara tentang bagian yang kedua ini. Bagian yang kedua adalah kita akan bicara tentang harta menjadi idola atau menjadi Tuhan. Ya, saya berharap saudara yang sudah bergabung sekali lagi ini boleh tekan tombol share, bagikan. Saya rindu kebenaran ini menjadi berkat buat banyak orang dimanapun mereka berada, sehingga kebenaran-kebenaran ini bukan hanya saudara yang menikmati, tetapi juga banyak orang menikmati. Saudara yang belum follow di akun saya di fanspage ini, silakan tekan follow sehingga saudara dapat terus menemukan bagian-bagian kebenaran yang saya bagikan setiap hari. Entah itu lewat live streaming dengan cara seperti malam hari ini, ataupun waktu saya live streaming di persekutuan doa. Doakan juga saya, saudara. Beberapa hari ini ada beberapa pelayanan yang akan saya selesaikan. Saudara doakan, dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya tetap mengajak saudara untuk mengikutinya secara live. Besok saya akan khotbah di Oeba, ya, itu di Kupang, di daerah Oeba, sudah di Jalan Nangka. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di suatu persekutuan doa. Hari Rabu
ada 2 persekutuan doa di mana saya akan sampaikan juga kebenaran di sana, di Sikumana dan di Maulafa. Saudaraku yang ada di Kupang dan di sekitarnya, saudara yang mau hadir silakan juga boleh hadir, ikuti secara onsite ya di tempat persekutuan-persekutuan yang saya sebutkan tadi. Tapi bagi saudara yang tidak ada di Kupang, di daerah-daerah lain, saudara dapat mengikutinya lewat live streaming di fanspage saya. Karena pasti saya akan melakukan live streaming pada beberapa hari ini. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih buat semua yang sudah mendukung saudari saya, Yori, Asone Yori. Selamat malam, shalom di Taiwan. Tuhan berkati selalu pelayanan saudara, Tuhan berkati selalu ada di sana. Ada saudara saya Tin Apah juga Tuhan memberkati. Ya, ada saudara saya yang lain juga Tuhan memberkati. Ada Ibu Sima Mautang di Batam. Saya ucapkan selamat, Tuhan memberkati, shalom. Dan yang lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu pada malam hari ini. Saya percaya Anda semua diberkati Tuhan. Dan terus dukung channel ini, terus dukung akun ini. Ada No Sobatku. Tuhan berkati juga, shalom saudaraku. Tuhan memberkati. Dan saya percaya meskipun lewat media kita terus menjadi rekan sepelayanan yang terus membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat pertemuan yang indah pada malam hari ini, di mana hamba-Mu dapat menyatakan kebenaran firman Tuhan. Hamba tahu bahwa hamba tidak sempurna, tapi Tuhan Engkau luar biasa. Kami berdoa buat semua yang sudah mengikuti live ini Tuhan, bahkan juga yang akan mengikuti pada hari-hari yang akan datang, pada menit ke depan. Kami doakan semua Tuhan berkati mereka. Mereka semua yang sudah mendukung akun fanspage ini, Tuhan memberkati. Hamba doakan setiap mereka dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam usaha bisnis, dalam pelayanan terutama. Hamba doakan Tuhan berkati. Biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Segala bentuk pergumulan hidup mereka Tuhan tahu. Dan kami percaya Allah berkuasa untuk melakukan yang terbaik bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setia memateraikan kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami juga serahkan beberapa pelayanan live streaming besok di tempat-tempat persekutuan doa. Kami serahkan, Tuhan beracara, Tuhan bertindak. Dan biarlah juga baik yang mengikuti secara onsite dan juga mereka yang mengikuti secara live, semua akan diberkati Tuhan. Terima kasih, hormat hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.